8 Depok. Jujur, cerdas, kompetitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMA Negeri 8 Depok dan di sini mengadakan acara IHT ya yang untuk mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan tanpa kekerasan. Nah, seperti apa videonya? Ikuti terus ya. Jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga acara ini berjalan lancar. Yang terhormat Ibu Komite SMA Negeri 8 Depok, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Depok, Bapak Agus Suparman SPD, yang terhormat Bapak Ibu Waka beserta staf, yang terhormat Ibu Retno Listiarti SPD MSI, selamat datang Ibu. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta tata usaha, seluruh peserta IHT yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dalam detik ini kita masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan. Atas nikmat tersebut kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri acara IHT ini. Untuk pembawa acara ya, sekaligus moderator berarti ya. Oke, baik Pak Agus sebagai kepala sekolah, kemudian Ibu komite ya, ketua komite, Bapak Ibu sekalian, sebuah kehormatan diundang ke sini. Saya belum pernah ke sekolah ini ya. Waktu jadi komisioner KPI saya keliling sekolah, karena kebetulan kan waktu itu pandemi juga ya, jadi saya harus memastikan keamanan dan saya berkeliling berbagai sekolah di Indonesia dan alhamdulillah ya, ini sekolahnya rindang banget. Baik Bapak Ibu sekalian, saya izin turun ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan undangan ya. Sebenarnya waktu baca undangan materinya banyak banget ya. Bagaimana mengelola emosi, bagaimana kemudian mewujudkan sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan, terus juga bagaimana mendisiplinkan anak-anak. Jadi setidaknya ada 3 materi ya. Oke, saya mencoba untuk merangkumkan dan mengingatkan bahwa sekarang itu untuk mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, ada yang disebut dengan aturan, yang itu Permendikbudristek 46 ya Bapak Ibu, tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, tapi barangkali nggak tahu nih aturannya sebenarnya secara garis besar seperti apa. Nah Bapak Ibu sekalian, aturan ini sebenarnya mengganti aturan sebelumnya, yaitu Permendikbud nomor 82 tahun 2015. Karena dianggap itu ada banyak kekurangan dan sulit implementasi dan sudah begitu lama, maka akhirnya pemerintah pada saat menterinya waktu 82 itu Pak Anies Baswedan. Lalu pas Pak Nadiem keluarlah aturan ini, yaitu Permendikbudristek 46 tahun 2023. Sebenarnya Permendikbud ini buat siapa? Nah, Permendikbud ini kalau pakai sasaran sebenarnya untuk peserta didik, untuk pendidik, tenaga kependidikan, bahkan warga satuan pendidikan termasuk orang tua. Ya, kenapa kemudian dibuat aturan ini? Karena kekerasan kerap terjadi. Bisa anak dengan anak, guru ke anak ke guru, orang tua ke guru, dan banyak lagi. Jadi bahkan ada orang tua ke anak-anak. Anaknya ribut sama anaknya dia, kemudian dia membalas ke anak itu. Ya misalnya untuk kasus-kasus SD. Ini banyak banget. Maka dibuatlah aturan yang bisa semuanya dapat nih. Jadi bisa meliputi semuanya. Lingkungannya bisa terjadi di sekolah, tapi bisa juga Bapak Ibu terjadi di luar satuan pendidikan. Misalnya cyberbullying. Cyberbullying itu bisa melibatkan murid-murid kita,
Tapi kan kejadiannya belum tentu pada jam sekolah. Dan mungkin tidak dilakukan di sekolahan nih waktu melakukan cyberbullying. Nah, ini yang kemudian masuk juga kategori bisa. Bukan cuma anak-anak yang tawuran misalnya, melibatkan bahkan lebih dari satu sekolah ya bisa terjadi. Nah, ini pun bisa melibatkan lebih dari satu satuan pendidikan. Saya pernah menangani kasus, waktu itu sebenarnya ini anak pacaran SMA, tapi pacarannya itu di SMA A yang perempuan, di SMA B yang laki-laki nih. Lalu selama pacaran, karena kurangnya pelemahnya pengawasan orang tua, mereka kerap kali bertukar foto tidak senonoh. Sebenarnya tukeran, yang sana ngirim, yang sini ngirim. Nah, putuslah hubungan cintanya. Lalu cowok ini punya circle bermain, nunjukin, nih mantan gue gitu kan. Dilihat, kemudian bagi dong, dikirimlah, dikasih handphonenya oleh teman satu circle-nya, dikirim ke handphonenya. Kalau foto sudah dikirim ke handphonenya orang lain, kita nggak bisa cegah itu menyebar kan? Si cowok ini kemudian menyebarkan, maka di dua sekolah ini foto anak ini kesebar. Nah, anaknya kan ngerasa bahwa foto itu berdua, jadi tertuduhnya tentu si mantan pacarnya kan. Lalu orang tuanya gugat ke polisi dengan undang-undang ITE dan undang-undang pornografi. Ketika kami kemudian polisi dilaporkan, polisi membuka, mereka punya alat untuk ngecek ini siapa yang mengirim pertama kali. Jadi Bapak Ibu, kita kalau dapat video porno misalnya dikirim ke saya dapat nih dari seseorang. Lalu pas saya lihat, saya kirim ke Pak Agus misalnya. Lalu Pak Agus misalnya mengirim ke Pak Lili, Pak Lili ngirim ke Bu Sri gitu ya misalnya. Kan berangkaian nih. Pengirim pertama adalah tertuduh utama. Kan handphonenya milik siapa? Itu bisa ngecek juga. Handphone kan semua terdaftar. Nah, jadi misalnya pas sampai Bu Srinya nggak ngirim kemanapun tapi dihapus. Maka Bu Srinya nggak kena secara pidana. Jadi saya kena, Pak Agus kena, Pak Lili kena. Tapi karena Bu Sri berhenti di dia dan dia menghapus, dia nggak kena. Jadi yang kena bisa bayangin berapa? Ketika itu menyebar di dua sekolah, mungkin nggak kita pidanakan semua? Kan nggak mungkin. Lalu akan mengerucut kepada circle yang ini. Anak itu bilang, saya nggak ngirim. Faktanya ngirim ke teman circle-nya kan. Nah, ketika ini kami mencoba untuk tidak dikenakan pidana. Jadi bagaimana ini kesalahan anak juga kontribusi orang tuanya kan. Kurang pengawasan, tidak mengedukasi, jadi nggak berdiri sendiri. Tapi ini bahaya juga kalau dibiarkan. Anak-anak juga harus tahu bahwa mengirim konten pornografi itu dan menggunakan media yang disebut tadi, mungkin media sosialnya, media WA-nya dan lain-lain, itu bisa kena pidana. Nah, atas ini maka kami menyelesaikannya dengan tim PPK. Tuntutan orang tua, kemudian kita coba setelah diperiksa semua, ya, jadi tim PPK itu wajib melakukan pemeriksaan kalau ada pelaporan. Kan di sini ada tim PPK ya Pak Agus ya, dan harus ditaruh di Dapodik ya. Nah, tugas tim PPK itu bukan memberi sanksi. Tugas tim PPK adalah menurut Permendikbudristek 46 memeriksa. Kita mungkin memeriksa selama ini tuh seringnya ngumpulin semua. Ya korban, ya saksi, ya pelaku, orang tuanya, lalu kita kumpul, yang ada ribut. Biasanya penyelesaiannya nggak akan adil. Kenapa? Karena si korban takut dong, apalagi pelakunya lebih dari satu, diketemuin. Saksi nggak akan menyatakan yang sebenarnya, karena dia pasti dalam ancaman juga. Dia tidak menyatakan yang sebenarnya. Akhirnya kita kerap kali membebaskan si pelaku. Kenapa? Ya karena pelaku dengan arogansinya, kekuatannya, karena dia pembuli, maka dia akan punya rasa percaya diri untuk melakukan pembelaan diri di hadapan banyak orang. Akhirnya kita ragu dengan cerita saksi, kita ragu dengan cerita korban. Makanya di dalam Permendikbud ini tidak dibenarkan memeriksa dengan pola itu. Pemeriksaan oleh tim PPK harus dilakukan satu per satu. Korban dulu didengar. Dari korban muncul saksi dan muncul pelaku. Pelaku diperiksa. Kalau antara korban dengan pelaku berbeda keterangan, periksa saksi.
Lalu kita menyimpulkan, betul nggak terjadi? Bagaimana kalau pelakunya lebih dari satu? Tim PPK kan lebih dari satu juga. Periksa satu-satu. Jangan dipertemukan pelaku, karena mereka akan berbohong barengan. Mereka akan punya skenario yang satu dengan lain, langsung menciptakan skenario baru. Itu pernah terjadi saat saya menangani kasus. Anak itu bilang, nggak bertengkar, ini sebenarnya saya juga nggak ngeroyok, saya memisahkan. Nah, memisahkan, tapi yang dipukulin ini dipegangin. Temannya yang mukulin jadi bebas dong. Bagaimana dia bilang mau memisahkan? Nah, tapi kalau kita meriksa bareng-bareng, si korban dan si saksi mungkin nggak berani ngomong iya enggak gitu. Nah, ternyata habis dari situ dipisahin sama warga, dikejar lagi di gang yang berbeda. Kan berarti emang ada agresivitas. Tapi nggak terungkap saat pemeriksaan pertama sekolah. Orang tua korban merasa tidak adil karena anaknya mengalami 6 jahitan. Akhirnya menunjukkan hasil visum dan melapor ke dinas kan pasti. Nah, lalu saat pemeriksaan kita tanya tim PPK, ternyata meriksanya dengan cara yang salah. Jadi Bapak Ibu, tim PPK itu setelah menyimpulkan ini benar apa enggak, baru merekomendasi. Kepala sekolah diminta melakukan apa? Kalau anak korban mengalami luka, mungkin butuh bantuan, berarti harus ada penanganan. Kalau atau tidak, penggantian biaya misalnya. Lalu yang kedua misalnya, korban kok ngalami psikis ya, saksi juga jadi ketakutan nih, maka mungkin butuh bantuan psikologi. Kan ada tim Satgas yang isinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, disinilah proses itu akan dilakukan, jadi penyelesaiannya tuntas. Kepsek lah yang nanti akan mengeluarkan surat kalau harus dirujuk, mengeluarkan surat kalau memang harus ada sanksi. Sanksi bisa disampaikan nanti secara langsung dengan kepala sekolah menyerahkan bukti dari hasil pemeriksaan itu, disampaikan, semua tim kumpul, sampaikan ke orang tua, jadi nggak akan ada bantahan. Nah, ini yang kenapa penanganan itu diubah oleh Permendikbudristek 46, mengingat apa? Banyak sekali cara yang keliru. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sebelum ngomongin bagaimana disiplin positif dan mewujudkan sekolah yang aman, kita harus tahu dulu kekerasannya apa saja sih yang biasa ada di sekolah. Nah, Permendikbudristek 46 ini memberikan ada beberapa pasal. Pasal pertama adalah ini ada beberapa kekerasan di pasal 6 diatur. Yang pertama adalah kekerasan fisik, kedua kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan. Mari kita lihat satu persatu. Kekerasan fisik. Kekerasan fisik nih Bapak Ibu berarti ada fisik ya. Ada pukulan, mungkin tendangan, mungkin cubit, jewer ya, atau bentuk-bentuk kekerasan lain yang fisik. Nah, di Permendikbud ini nanti diatur ya seperti ini. Jadi ada tawuran atau perkelahian massal, ada penganiayaan. Apa bedanya? Penganiayaan itu kalau dari hasil pemeriksaan di PPK, ini anak ngelawan nggak waktu dipukulin rame-rame? Kalau enggak berarti tidak sekedar pengeroyokan, itu penganiayaan. Lalu perkelahian, kalau perkelahian berarti bales, mukul-pukulan, itu namanya perkelahian. Beda dengan bentuk penganiayaan. Lalu eksploitasi ekonomi biasanya memeras. Jadi dipalak bahasa anak-anak. Nah, itu masuk kategori ini. Lalu ada pembunuhan. Emang bisa ya? Ada kasus-kasus di sekolah yang menimbulkan kematian? Banyak. Tahun 2024 aja 7 nyawa anak meninggal di lingkungan sekolah dengan berbagai cara. Bahkan ada yang dikeroyok 9 itu di tempat ibadah di sekolah itu. Habis wudhu ditunggu oleh 9 pengeroyok, anaknya ditangkap, dibanting, kemudian ditutup pakai sajadah mukanya dan ditendang rame-rame. Tendangan di perut dan punggung. Bahkan anaknya kan jatuh tertidur, diinjak pula. Ketika itu anaknya pulang, ketika buang air mengeluarkan darah, ibunya cepat tanggap, ada apa tadi? Karena pas diperiksa beberapa tubuhnya lebam. Lalu cerita anaknya, ibunya langsung telepon bapaknya dan membawa anak itu ke rumah sakit itu di Kota Mobagu di Sulawesi Utara, langsung dibawa ke Kota Manado karena biasa fasilitas kesehatan lengkap, langsung ke rumah sakit yang terlengkap,
ditangani, diperiksa, ternyata ususnya itu pecah di beberapa bagian. Ketika disambungkan lewat sebuah operasi panjang ya, membutuhkan 8 jam, akhirnya 24 jam kemudian setelah operasi anak ini meninggal dunia. Ibunya sempat nanya anaknya siapa aja, kejadiannya kayak apa, sepanjang menunggu ambulan di perjalanan. Ibunya tuh sempat merekam kata-kata anak itu, meskipun ya dia ngomongnya juga dalam kondisi karena sakit dan lain-lain, tapi suaranya jelas. Bahkan dia menceritakan awal mulanya, karena sebenarnya hanya kata-kataan satu orang, tapi satu orang ini punya tim, punya teman circle yang ngeroyok bareng. Dan kata-kataan itu dari media sosial. Jadi anak kita tuh banyak yang kayak gitu juga Bapak Ibu. Dan itu artinya kematiannya akhirnya terjadi di sekolah, bisa dibilang begitu. Kan penyelidikannya semua jadi ke sekolah kan. Nah itu ya, jadi hati-hati banget. Dan kebetulan tidak ada CCTV, tapi ada beberapa saksi. Karena ibunya sempat nanya, ada yang nggak ngelihat nggak waktu kamu masuk? Mungkin nggak ngelihat dipukul, tapi ngelihat masuk pada peristiwa itu. Ada, dia nyebutin juga. Jadi saksi-saksi mengatakan hal yang sama. Nah berikutnya, ini kalau dibalikin, kalau kembali ke ini, saya kayaknya gini ya Pak. Sebentar. Ini ya. Oke, nah kita kembali. Sekarang kekerasan psikis. Bapak Ibu, kekerasan psikis ini berarti psikologi. Nggak ada, mungkin nggak kita pukul, nggak kita ini, tapi ada fisiknya. Saya tuh pernah menjadi narasumber di sebuah sekolah. Jadi pesertanya tuh semuanya anak-anak. Guru-gurunya di pinggir-pinggirnya. Jadi kami di lapangan. Kira-kira mungkin hampir 800 anak lah ya. Lalu ada anak tuh pulang ya, dia tuh ini di SMP. Pas saya pulang, dia itu ngejar saya di parkiran, lalu minta nomor kontak saya. Pertama sih dia nanya IG, ibu IG-nya ini betul? Terus saya bilang iya betul. Terus dia bilang nanti saya DM ya bu, minta nomor kontak ibu. Nggak usah minta nomor kontaknya sekarang aja gitu, saya yakin dia punya masalah. Tapi dia nggak berani ngungkapin. Lalu saya bilang oke, ibu tunggu teleponnya. Malamnya dia nelpon saya. Ini bentuk kekerasan psikis yang dilakukan semua pihak nih dalam kisah ini. Jadi prinsipnya dia meminta saya menolong dia bicara dengan beberapa guru di sekolah itu karena dia punya masalah dengan guru-guru itu. Salahnya apa? Dia cerita, saya kan dia SMP 13 tahun baru masuk sebulan. Lagi makan siang, teman sebangkunya dia, teman satu mejanya dia itu menstruasi sampai tembus, dan itu pengalaman pertama dia. Kan anak ini pernah punya pengalaman pertama mens, dan itu tidak di sekolahan, di rumah aja panik, apalagi ini di sekolah. Lalu dia dengan berbaik hati dan peduli menyatakan, ayo kita ke ruang UKS. Mungkin di sana ada rok yang bisa kamu pinjam, dan mungkin ada pembalut. Sampai di sana nggak ada semua. Lalu dia bilang, kamu kalau gitu ke toilet aja. Ini padahal udah jam istirahat kedua, mau makan siang, sudah makan siang, itu berarti udah mau masuk kelas berikutnya kan. Nah lalu pas di UKS nggak ada semua, akhirnya mereka berbagi, udah kamu ke toilet, bersihin semuanya, saya belikan pembalut. Jadi ada proses lama kan, dibersihin, ngasih pembalut, beli pembalut, ngasih pembalut, pakai dan lain, kan ada proses lama dong. Begitu selesai masuk kelas, ini lagi ngajar gini nih gurunya, ketok pintu dong anaknya, tok tok tok, begitu kan pasti dia nggak mungkin langsung masuk, nongolin dulu dong kepalanya kan. Bu, selamat siang. Kan dia nih belum ditanya ada apa dan kenapa terlambat kan. Tapi si gurunya udah emosi kan. Lalu gurunya nanya, kamu pakai jam tangan nggak? Pakai. Sekarang jam berapa? Disebutin dengan polos ya kan. Berarti kamu udah terlambat hampir 30 menit. Keluar dari kelas saya. Kan gak ditanya. Keluar dari kelas saya. Anak kira-kira. Oke ya, demikian ya video tentang seminar ya, mewujudkan sekolah aman, nyaman, menyenangkan tanpa kekerasan di SMA Negeri 8 Depok. Semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagaimana subscribe? Segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum.